Oke, halo Bro Timothy sama Bro Kakak. Ya, Jadi baru-baru ini gua di notice sama Bro Timothy sama Bro Kakak juga karena gue joki dan gue keluar. oh ini Gua, yang ini kan, ada yang lihat nggak mukanya di TikTok? jadi gue nggak lulus kuliah gara-gara gak sesuai sama passion gue. Gue diharusin sama orang tua gue buat jadi dokter. Nah, ada nggak pesan gitu buat anak muda? Walaupun sekarang gue udah baru sedikit lah menghasilkan dibandingkan orang-orang yang tadi. Ibaratnya baru dari 2 digit ke 3 digit gitu. Nah, tapi sampai sekarang masih ciong juga sama nyokap gua. Kira-kira ada gak sih pesen dari Bro Tim sama Bro Kakak buat anak-anak muda ini? Kan pasti banyak juga nih anak-anak muda yang punya ambisi gitu. Ambisi dia pengen jadi apa tapi masih tertahan sama orang tuanya. Oke, ini Gitu. mungkin gue bisa jawab ya, karena dari dulu pertama kali gue kenal market ya gue kenal saham. Jadi gue kenal saham dulu sebelum kripto. 2015 gue beli buku-bukunya Benjamin Graham, gue pelajarin. Bokap gue tuh sering datang kamar gue terus bilang, lu ngapain ini judi, sok pinter gitu kan. "Lu ngapain judi?" Tapi sekarang dia bisa ngomong apa? Nol kan yang bisa keluar dari mulutnya. Cukup buktikan dengan hasil. Jadi nggak perlu yakin, ma ini Bitcoin ini masa depan, nggak perlu. Mak gue yang sekarang, coba mamanya dulu dengerin kamu ya. Nah kan udah menikmati hasilnya sekarang. Dulu mak gue tuh orang yang paling takut. Dia bilang ini anak ini paling nakal nih. Di sekolah dia udah mau dikeluarin, nggak tahu mau jadinya apa. Mak gue tuh yang ngomong begitu. Tapi sekarang dia bilang, harusnya mama yang dulu dengerin kamu. Jadi nggak perlu diyakinin, orang tua tuh tidak perlu diyakinin, cukup dibuktikan. Jadi ketika mama lu misalnya marahin lu, oh lu ngapain nih kripto. Nanti kalau lu udah punya duit nih, lu beliin tas aja nih, 200 juta, say. Jalan-jalan mau kemana mah? Ke Jepang, nih. Pasti diem. Jadi karena orang tua tuh sebenarnya cuma mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi kadang apa yang dia pikir itu terbaik untuk anaknya itu bukan yang terbaik untuk anaknya. Jadi orang tua itu punya pikiran ya, nggak mungkin ada yang jahat. Mama gue dulu, bokap gue tuh nggak jahat. Mungkin dia benar-benar pikir bahwa itu judi. Dia benar-benar pikir mungkin market itu adalah tempat berjudi, bokap gue. Cuman yang dia pikir terbaik buat gue, itu bukan yang aslinya terbaik buat gue kan. Hanya diri kita yang tahu, kita itu maunya apa, dan mau ke depannya seperti apa. Karena ini salah satu pertanyaan yang gue paling banyak ditanya. Gimana kalau orang tua nggak support? Bagus. Buat apa support orang tua? Kayak, ya nak beli Bitcoin gitu. Enggak kan? Nggak butuh. Tapi ketika lu udah cukup punya, ya lu bahagiain mereka. Selesai kan? Gue tuh orangnya simple. Lihat gak sih gue setelah Bro Kakak kan bilang jangan, misalnya fashion jangan selalu celana pendekan ya. Udah gue bener nih, gue beli satu celana, satu sepatu sama satu baju. Ini gue beli dari teman gue nih bajunya. Tanya tuh, PA gue sekali beli baju berapa? Bisa 12, 13. Gue tuh simple hidupnya. Jadi kalau misalnya mak gue nggak suka gue investasi, yo wes. Bapak gue bilang jadi, yo wes. Misalnya gue mau ketemu orang nih, terus orang bilang, ah dia sombong, bodoh amat anjing. Itulah alasan kenapa gue mau jadi kaya. Bebas finansial. Karena bebas finansial tuh bukan cuma bebas, gue benar bebas berpendapat, gue bebas akan apapun yang gue sampaikan di sini. Gak bakal berani orang kayak gue itu nggak banyak yang berani ngomong apa adanya terus terang kayak gini. Kenapa? Kalau misalnya gue ngomong sesuatu terus orang nggak suka, terus mau ngapain? Itu. Jadi gue itu sangat menganut yang namanya kebebasan terhadap diri gue sendiri dan di orang tua gue. Jadi kalau orang tua gue suatu saat kayak bilang, oh ini jangan begini, ya itu kan pikiran lo ya. Gue gak peduli gitu. Itu gue. Kalau Bro Kakak, mungkin punya yang lebih diplomatis. Ya kalau di bagian ini sama juga ya. Karena kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, harusnya nggak disupport semua orang. Ya. Kalau kamu nggak disupport semua orang, berarti kamu di jalan yang benar. Ya. Bukan berarti harus ngebawa tim gitu. Itu nggak disupport itu. Ya. Nah contoh, misalkan, oke, semua orang ini ya semua orang mau kita sukses, tapi nggak sesukses mereka, jelas. Siapapun itu, even orang tua kita sendiri ada rasa dalam hati nggak mau ya anaknya lebih sukses dari dia. Bukan berarti dia jahat, dia sayang, karena dia ingin tetap punya kontrol terhadap anak-anaknya. Itu pasti.
Jadi ketika teman-teman nggak ada yang support ya, teman nggak support, keluarga nggak support, pasangan nggak support, kalau saya dulu support ya, itu harusnya merasa kamu ada yang di jalan yang benar. Karena harus waspada loh ketika semua orang itu support kamu. Bisa aja itu jalan yang nggak tepat. Saya mau jadi PNS, papa, mama. Yes, siap gitu. Semua orang, terus teman-teman kamu, wah keren kamu masuk itu PNS gitu. Terus jadi apa 5 tahun? Ya bukan berarti ini. Kena potong ya. anggaran, kena potong anggaran. Iya. Mungkin kamu tetap kerasa fulfill dengan hidupmu, tapi mungkin merasa saya ini deserve lebih. Ya. Terus dulu misalkan kamu di pathway yang berbeda. Oke, saya mau jualan keripik aja deh. Apa responnya orang tuamu? Ah, ngapain jualan kayak gembel gitu pasti. Terus teman-temanmu, wah, nggak malu kamu jualan begitu. Semua kan begitu kan. Tiba-tiba sampai kamu jualan keripik singkong itu jadi yang nomor 1 ya. Sama juga ya dengan kripto. Dulu saya juga nggak ada support ya. Teman saya ngetawain, orang tua saya nggak percaya. Tapi sekarang kan beda ya. Ketika semua ada hasilnya. Jawabannya bukan tidak ada support, tapi tidak ada hasil. Jadi harus ada hasilnya dulu, baru semua orang support. Nah, contohnya hasilnya. Gue tuh orang yang gak banyak bicara terhadap gue tuh punya berapa atau apa yang gue capai di hidup gue. Zaman waktu gue tuh keluar dari rumah tuh lumayan cepat. Karena gue suka sendiri. Gue pengen kerja, gue pengen sendiri. Nyokap gue pertama dia tanya, kamu tinggal di mana? Jadi gue pertama kali pindah itu di TA Residence, tapi di tower yang baru. Tower yang paling besar, 3 bedroom. Melongo dia, anjir ini, pindah ke sini duit dari mana? Sampai mak gue tuh nggak tahu, gue sekaya itu sebenarnya. Tiba-tiba gue datang ke rumah lagi udah beda, gue udah naik Audi 4 facelift, jam gue udah Rolex. Dia kayak, ini anak duitnya dari mana? Shock, kaget, bingung. Bokap nyokap gue. Tapi ya itu, lu buktiin pakai hasil. Habis itu setelah dia udah lihat itu kan udah gak rewel lagi kan akhirnya. Oh ya udah ya. Akhirnya sekarang semuanya gue yang support gitu kan. Cuman begitu, lu cuman bisa buktiin tuh kayak hasil. Jadi jangan kebanyakan ngomong, "Ma, percayalah, kok mama itu," terus lu berantemin gitu kan. Kok orang tuanya tidak support? Gue bingung. Soalnya banyak banget yang DM gue tuh kayak gitu, kayak kalian ada yang berantemin orang tuanya. Kenapa sih orang tua gue nggak support seperti orang tua yang lain? Gak usah. Lu nya aja yang masih cupu kan berarti kan. Kalau kayak gue keluar mereka, duitnya dari mana? Kaget. Tiba-tiba mobil gue jajar sendiri. Ini dari mana ini? Kayak mas datang kantor gue pertama di Kebun Jeruk, gue karyawan banyak bener, kaget ya. Dari mana ini anak ini? Ya. Jadi jawabannya tidak perlu diyakinkan, cukup perlu dibuktikan. Ya. Udah itu ya.